Assalamualaikum Bu Arifah. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Nah, selamat pagi juga Bu. Boleh bincang-bincang hari ini ya? Ya boleh. Ini saya akan menceritakan kasus ya. Ini perumpamaan kasus saja dan minta tanggapannya nanti setelah tahu kasusnya ya. Iya. Ya begini, di dalam sekolah misalnya, anggap saja Ibu Tati ya, adalah guru kelas yang merupakan rekan kerja Anda. Nah, yang mana sama-sama mengajar di sekolah tersebut ya, yang kebetulan saat itu kelas Ibu Tati itu berdampingan ya, paralel dengan kelasnya Ibu Arifah. Nah, Ibu Tati itu ruangannya persis di sebelah ruangan kelas Ibu Arifah ya. Nah, Ibu Tati ini terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Nah, pada sisi lain, Ibu Tati juga itu orangnya pekerja keras dan muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Nah, sebagian murid itu sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri dengan karakter Ibu Tati. Nah, kepala sekolah Ibu Arifah dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati ya. Nah, suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan. Ya. Nah, Anda melihat seorang murid perempuan itu sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan murid dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar ya ke kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, pertanyaannya, apa yang harus Anda lakukan jika melihat Ibu Tati berlaku seperti itu? Menurut saya, yang saya lakukan itu keluar kelas, kemudian menghampiri anak itu dan bertanya sedang menghadapi masalah apa sehingga tidak masuk di kelasnya Ibu Tati. Kemudian saya juga bisa berdiskusi dengan Ibu Tati, tapi pada saat di luar kelas, bisa saja di kantor bertanya di Ibu Tati kenapa anak itu bisa sampai di luar kelas dan menangis, apakah ada pelanggaran yang dilakukan sampai di luar kelas sementara temannya di dalam sedang belajar. Itu kita bisa tanyakan di Ibu Tati. Oh, berarti menurut Bu Arifah, Ibu Arifah akan melakukan instruksi atau bertanya kepada Ibu Tati. Iya, bisa. Tapi yang melakukan instruksi. Yang mana yang pertama dilakukan? Menangani anak itu dulu, setelah itu baru menghadapi Ibu Tati, atau yang mana dahulu? Kalau saya mungkin menghadapi anak itu dulu. Karena anak itu mungkin harus didekati dulu karena sedang menangis. Kemudian temannya di dalam sedang belajar. Nah, dalam pendidikan itu kita harus mendekati anak itu karena mungkin akan lebih sakit hati ketika kita tidak bertanya sementara temannya sedang belajar. Itu bisa kita tanyakan di anaknya. Kemudian kita juga bisa meminta di Ibu Tati untuk bisa memasukkan anak ini di kelasnya. Nanti sebentar baru kita diskusikan dengan Ibu Tati pelanggaran apa yang dilakukan sampai anak itu di luar kelas. Oh iya. Nah, mungkin itu yang saya lakukan. Mengapa? Berarti boleh menginstruksi ya? Iya. Mengapa Bu Arifah mau melakukannya? Apa alasannya mungkin? Karena begini, kalau menurut saya sesama rekan guru kita bisa saja saling berkomunikasi, saling memberikan masukan. Ketika misalnya Ibu Tati terkenal sangat disiplin, itu sudah sangat bagus. Tapi di lain sisi anak ini juga perlu kita tangani. Kenapa sampai misalnya terjadi hal seperti itu?
di luar kelas sementara temannya di dalam. Nah, ini kita bisa komunikasikan dengan Ibu Tati. Solusi apa sebenarnya yang bagus untuk anak ini bisa lagi masuk di kelasnya Ibu Tati. Jadi anak itu nanti Ibu Arifa tanya ya, dan setelah tahu masalahnya apa yang dilakukan? Kalau saya mungkin secara pribadi saya memanggil anak itu, kemudian berdiskusi dengan anak itu sedang melakukan pelanggaran apa, sehingga bisa di luar kelas sementara temannya belajar di dalam. Nah, Nanti akan bisa beri saran gitu. iya, kalau misalnya ada pelanggaran yang dilakukan, maka solusi yang baik itu mungkin menghadap di Ibu Tati untuk minta maaf, kemudian melakukan perbaikan pada yang pelanggaran yang dilakukannya, sehingga bisa lagi mengikuti kelas berikutnya di kelasnya Ibu Tati. Mungkin itu saran saya. Sangat menarik perbincangan kita hari ini. Terima kasih atas pendapatnya Bu Arifa, dan saya sangat setuju dengan apa yang Bu Arifa katakan tadi. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.